Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan Light of Revival. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Adakah yang mustahil bagi Allah? Saudara terkasih, jika kita bertanya, adakah yang mustahil bagi Allah di dunia ini? Ini merupakan pertanyaan retorika, di mana pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 37, di sana dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah jawabannya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara terkasih, pertanyaan ini berkaitan dengan konteks dari bacaan ini, di mana kisah dari bacaan ini adalah Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa Abraham dan Sarah akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Ketika Sarah mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, Sarah merasa lucu dan dia tertawa dalam hati sebagaimana dalam bacaan kita. Mengapa Sarah tertawa? Karena Sarah merasa bahwa hal itu mustahil terjadi. Mengapa mustahil? Karena dia sudah tua, dia sudah mati haid. Begitu juga dengan suaminya Abraham. Karena itu tidak mungkin dia mendapatkan anak di usia tua. Tapi saudara terkasih, sekali lagi kita bertanya, adakah yang mustahil bagi Allah untuk memberikan anak kepada Abraham dan Sarah? Ini Tuhan yang menghendaki, Dia yang berbicara, berarti Dia mau memberikan anak kepada Abraham dan Sarah. Karena itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memberikan Sarah dan Abraham seorang anak laki-laki, sekalipun mereka sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Saudara terkasih, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika malaikat Gabriel datang dan menampakkan diri kepada Maria, dan malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria nanti akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika Maria mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Gabriel, Maria berespon dan mengatakan, apakah itu mungkin terjadi? Karena saya belum bersuami. Lalu malaikat Gabriel menjawab, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau sesuatu itu masuk akal, kalau sesuatu itu bisa diterima secara logika, maka itu pasti terjadi. Itu bisa terjadi, itu mungkin terjadi. Tapi kalau sesuatu itu tidak masuk akal, maka itu mustahil terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Seperti Sarah dan Abraham yang tidak mungkin memiliki anak karena mereka sudah tua. Secara medis pun mereka tidak mungkin lagi mempunyai anak di usia tua seperti itu. Seperti Maria, seorang perawan yang tidak pernah berhubungan seks dengan seorang laki-laki pun, dan bahkan dia belum bersuami. Mana mungkin dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak? Ini hal-hal yang mustahil dari sisi manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya melihat dari sisi manusia, bahwa itu mustahil, bahwa itu tidak mungkin. Tetapi kita mau lihat dari cara pandang Tuhan, kita mau memandang sesuai dengan firman-Nya yang datang kepada Sarah, firman Tuhan yang datang kepada Maria, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Inilah hal penting yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin dalam perjalanan kita ada hal-hal yang terlalu sulit, yang itu mustahil terjadi. Atau mungkin kita sudah melakukan sesuatu dengan maksimal, tetapi itu tidak berjalan dengan baik, dan kita merasa itu mustahil dapat terjadi. Ingatlah firman Tuhan ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Dia menghendakinya. Karena itu saudara terkasih, saat ini ketika kita menemui hal-hal yang sulit, mungkin kita berjuang untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Mungkin juga kita bergumul untuk mendapatkan satu pekerjaan yang tetap bagi hidup kita. Atau kita bergumul untuk sembuh dari suatu penyakit tertentu. Atau bisa juga kita bergumul supaya kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, dengan rekan-rekan kerja kita, dengan keluarga kita.
atau kita juga bisa bergumul dengan dosa yang selama ini masih kita lakukan. Saudara, itu merupakan pergumulan-pergumulan hidup yang mana seringkali kita menganggap bahwa mustahil hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Apa yang digumulkan itu Tuhan bisa menjawab. Tapi ketika itu terjadi, ingatlah firman Tuhan ini. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil jika Dia menghendakinya. Dan tugas kita adalah tetap percaya pada janjinya. Tugas kita adalah tetap taat pada perintahnya. Tugas kita adalah jalani hidup ini dengan benar sesuai dengan firman-Nya. Dan biarlah Dia yang berkuasa untuk melakukan sesuatu yang bagi kita mustahil. Dia dapat lakukan itu jika Dia berkehendak dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu jika Engkau berkehendak. Tolong kami, mampukan kami untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus dan janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.